Tuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafat al-anbiya wal mursalin wal ulama al-amilin min mutamidin wa qada'u mufassirin wa ila rahiman allaha hadha kitab syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kira suaranya? Dengar lah. Apa lagi kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa lagi? Lupa deh. 10. Apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudhu kemarin, niat kita sudah jelaskan, kemudian takbiratul ihram, Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat dan sholawat dan salam terakhir. Kemudian wayam bagi, bismillahirrahmanirrahim, wa qallu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau masalah sayyidinanya, kalau di dalam salat itu fihi khilaf. Tapi kalau di luar salat itu dianjurkan. Di dalam salat ada juga sebagian tidak ada perlu pakai sayyidina, tapi tergantung juga gitu. Kemudian wa yanbaghi al-i'tina bil ikhlas. Ini bagian tasawufnya nih, sebagian daripada tasawuf dalam kitab Iqo. Wayam bagi, dan sepatutnya kita melakukan perbuatan amalan itu dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amal lillahi wahdah, yaitu kita melakukan amalan sembahyang, puasa dan lain sebagainya daripada amal kita itu wahdah, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu namanya ikhlas. Tidak ada karena duit, tidak ada karena minta puji, tidak ada karena minta tengok, dan tidak ada karena hal-hal yang lain. Itu ikhlas namanya. Karena kata Nabi, innamal a'malu bin niyat, innamal a'malu bin niyat, semua amal itu harus dengan niat. Semua amal harus disertai dengan niat. Kalau niat hijrah karena Allah, maka dapat pahala. Kalau dapat niat hijrah karena perempuan, maka dapatnya perempuan. Pamangkanan hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa mangkanan hijratuhu lidunyaya yusibuha aw imra'atun yankihaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau ada orang hijrah itu karena dunia, atau dia hijrah itu karena ada perempuan yang nak dia nikahi, maka hijrahnya sebatas itulah yang dapat. Nah, itu dulu hadis itu ketika Nabi mengajak hijrah. Nabi ngajak sahabat hijrah. Ketika ngajak sahabat hijrah, ada seorang laki-laki itu hijrah juga ikut. Nah, dia ikut hijrah itu bukan karena mengikuti perintah Allah dan Nabi, tapi karena dia kebetulan cewek calon istrinya ikut hijrah, dia ikut juga. Jadi hijrahnya tadi bukan karena Allah, bukan karena Nabi, tapi karena calon istrinya hijrah. Maka Nabi bercakap, ikulah hadisnya.
Tapi Nabi tidak nyebut orangnya. Siapa orangnya? Posisi A, posisi B, posisi C. Menjaga kode etik. Malu orang itu disebut. Maka Nabi cuma nyebut innamal a'malu binniyat, semua amal dengan niat. Kalau niatnya dengan dunia, untuk dunia, maka hasilnya dunia. Kalau niatnya untuk akhirat, maka hasilnya akhirat. Kalau niatnya untuk cewek, maka hasilnya dapat cewek. Kalau niatnya Allah karena Allah, maka dapatnya adalah pahala. Itu namanya innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan laisa min safasifil umur, perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak melanggar hukum-hukum syariat agama, itu harus disertai dengan niat. Maling tidak boleh. Aku niat maling karena Allah Ta'ala, itu tidak kena. Niat lillahi ta'ala. Aku niat nak bunuh orang lillahi ta'ala, tidak kena. Niat laisa min safasifil umur, yang baik-baik, itu namanya niat. Semua amal yang baik harus pakai niat, kecuali niat yang tidak perlu pakai niat. Kemudian, nah, apa itu ikhlas? Al-amal lillahi wahdah. Sembahyang karena Allah, ngaji karena Allah, baca Quran karena Allah, baca selawat karena Allah, berzikir karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat hukum ikhlas jadinya. Ikhlas berarti pahalanya itu. Wa huwa kemudian wa yambaghi al-hudur. Dan sebaiknya juga kita dalam sembahyang itu hudur. Apa hudur? An ya'lam bima yaqul wa yaf'al. Kita mengerti, kita memahami, masuk ke dalam hati kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat. Itu hudur. Hudurul qalbi, hati yang hadir. Yani apa? Yahdurul qalb, hatinya hadir, bima yaqul wa bima fa'al. Apa yang dia ucapkan itu bukan sekedar mulutnya be. Ada orang tuh baca Quran mulutnya be. Ada orang baca Quran mulutnya, hatinya hadir. Mulutnya baca ma'at tadabburin. Artinya dia paham, dia ngerti, dia tahu maksudnya. Beda. Jadi orang hafal Quran, orang baca Quran itu ada dua hal. Ada kalanya yahfal wa yaqra walam yatadabbar. Yahfal wa yaqra walam yatadabbar. Dia hafal, dia baca, tapi dia udah bisa memahami. Ada orang yaqra wa yahfaz wa yatadabbar. Ada orang tuh dia bisa baca, dia bisa hafal, tapi dia paham. Ada orang lam yahfaz wa yatadabbar. Ada orang dah hafal dia, cuma dia paham. Dia paham. Maka yang baik itu kayak mana? Yang mana yang baik? Yang baik itu yaqra wa yahfaz wa yatadabbar. Dia hafal Qur'annya, kemudian dia bisa memahami apa maksudnya. Jangan sampai kamatsalil himari yahmilu asfaro. Kamatsalil himari yahmilu asfaro, bagaikan keledai. Jadi kalau di Arab, keledai itu dibuat untuk membawa barang-barang. Dia jalannya lelet, cuman kuat. Kalau kudo jalannya kuat, lancar, ngebut, kayak motor. Tapi kalau si himar, keledai, itu dia kuat, bawa barang banyak-banyak, tapi jalannya lelet, kayak kuro-kuro, lambat lah gitu kan. Nah, dia untuk bawa barang, keledai itu, saking kuatnya dibawa barang. Nah, orang yang yahfaz walam yafham walam yatadabbar, kamatsalil himar yahmil asfaro, bagaikan orang himar, binatang himar yang bawa kitab. Kitabnya dibawa, dia tidak paham apa isinya. Kitabnya dibawa, tapi dia tidak paham. Maka yang elok yahfaz wa yatadabbar. Tapi daripada dak gale-gale lebih baik hafal. Nah, maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya, itu sebaiknya yang baik untuk orang itu dia hafal, dia paham. Bukan dia hafal tapi dia tak paham. Hafal Quran tapi tak paham, beda dengan orang hafal Quran tapi paham. Atau orang yang hafal Quran tapi tidak paham dengan orang yang tidak ada hafal tapi dia paham. Nah, itu namanya alim. Alim. Nah, orang inilah yang bisa tadabbur. Artinya dia bisa hudurul qalb. Dia bisa memahami maksud ayat.
dia bisa memahami apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Itulah namanya tadabbur. Nah, untuk bisa sampai ke situ kita harus belajar. Harus belajar supaya ketika kita baca ayat Quran, bukan mulutnya baik, tapi hatinya juga nyampe. Itu namanya tadabbur. Baca, hayati. Kayak mana namanya hayati? Harus paham. Kalau baca, menghayati, tidak ada paham itu sulit. Nah, karena Quran bahasa Arab. Kalau kita baca cerita, baca puisi, kan kita paham. Ketika kita baca, kita bisa nangis. Novel, apa lagi, buku-buku cerita baik kita baca, paham, nangis gitu, sedih gitu dengan baca, karena kita paham. Begitu juga Quran. Kalau kita baca Quran, paham, masuk ke hati, itu yang buatkan iman. Nah, itu apa hudur an ya'lam bima yaqul. Dia paham apa yang dia baca. Dia baca Quran, dia paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ngerti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia paham. Maka ada sebagian ulama sembahyang itu sampai nangis. Kenapa? Karena dia paham maksud ayat. Kalau orang tidak paham, tidak mungkin nangis. Karena dia paham maksud ayat. Karena pahamnya lah dia bisa ayat, bisa dia nangis. Itu namanya yafham ya'lam bima yaqul. Wal khusyuk. Kemudian ikut ada wajib. Kemudian khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul a'dha. Anggota badan kita itu kalau sudah khusyuk, tak ada lagi bergerak-bergerak. Tunak dengan apa yang kita lakukan dalam gerak sembahyang itulah. Nyamuk ngigit tak terasa. Gatalnya itu tak terasa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sembahyang khusyuk menghadap sang kekasih gitu, tak ada memikirkan siapa yang gigit, siapa yang dekat, siapa yang bau, tak lagi. Lam nufakkir. Itu namanya tadabbur wal khusyuk. Jadi kalau saking khusyuknya sembahyang, tak ada mempedulikan samping kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa dia bisa khusyuk? Pertama, dia bisa memahami ayatnya. Yang kedua, dia kenal siapa yang dia sembah. Kenapa bisa khusyuk? Wa huwa ya'lam man ilahu. Dia tahu siapa Tuhannya. Ketika kenal dan dia sembah, maka dia tidak mempedulikan. Kemarin sudah saya contohkan, kalau kita nelpon dengan cewek yang sudah kita sayang dengan dia, kita kenal, tidak kita pedulikan yang lain lagi, karena kita sudah komunikasi dengan orang yang kita sayang dan kita kenal. Nah itu. Jadi kayak kapan kita bisa khusyuk? Kita kenal. Tidak kenal, sulit. Kemudian apalagi kapan? Hudurul qalbi. Itu tadi. Kita menghadirkan hati kita. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha. Ini sulit nih. Dan memahami bacaan. Jadi yang elok, makanya sembahyang itu yang jadi imam, yang elok bukan akro, tapi aqoh. Imam yang afdal itu bukan orang yang pandai baca Qur'annya. Yang paling afdal jadi imam itu afqoh. Siapa yang paling ngerti tentang Qur'an. Saya ulangi. Yang afdal jadi imam bukan orang yang aqra, tetapi afqoh. Orang yang paling elok jadi imam adalah orang yang paling ngerti dengan Quran, bukan yang paling bagus dengan Qurannya. Banyak guru-guru itu sudah hafal Quran, tapi dia paham Quran, itu afdal daripada orang yang hafal Quran tapi dia tidak paham dengan Quran. Maka kadang kalau orang hafal Quran kecil rajin ngapal karena tidak ada dididik dengan ilmu, dengan fikih, dengan tasawuf, dengan tauhid, akhirnya tidak jadi apa-apa. Maka diimbangi. Bagi hafal Quran itu diimbangi. Maka kalau ulama-ulama dulu anak-anaknya kecil-kecil itu Quran duluan. Jadi umur 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh 10 tahun itu Quran. Lah kira-kira 10 tahun lah lancar kira-kira Quran, baru dia ke ilmu alat. Ke nahu, ke sorob, ke balaghah,
mantik dan lain sebagainya. Kemudian lah hebat alatnya, baru dia masuk kepada ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Baru masuk ke situ. Itu apa namanya itu tertib yang dilakukan para ulama. Jadi kecil-kecil lah hafal Quran. Lah besar bukan Quran lagi yang dihafal, pemahaman Quran. Lah besar bukan hadis lagi yang dihafal, pemahaman hadis. Kalau kecil belum ngapal, lah gedang belum ngapal Quran, kapan lagi kita nak ngapal pemahaman hadis? Kalau kita cuma hafal tapi kita tidak paham, ya susah. Nah, tapi lebih baik orang yang hafal daripada tidak hafal sama sekali. Iko bukan meremehkan orang yang hafal, dah. Tapi maksudnya kita bisa membedakan hafal dengan orang yang tidak hafal tapi dia paham. Dia paham. Nah, seperti tadi kamasalil himar yahmil asfaro. Karena Quran itu berbahasa Arab. Hadis itu berbahasa Arab. Sumber hukum kita adalah Quran dan hadis, dan mayoritas itu semuanya kitab berbahasa Arab. Maka pentingnya ilmu penunjang dalam bahasa Arab. Ilmu penunjang dalam bahasa Arab. Al-Quran itu bagaikan apa namanya ini pinggir pantai. Al-Quran itu bagaikan pinggir pantai. Kalau kita duduk-duduk di pantai itu enak, nengok pemandangan luas, elok nian, tenang nian, itu pinggir pantai. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam pantai, nyelam dalam lautan itu, tentu jauh lebih indah, lebih elok lagi. Karena di situ banyak bermacam-macam, beribu-ribu ikan yang berwarna-warna, banyak terumbu karang, banyak rumput-rumput laut dan binatang-binatang lain yang hidup di dalam laut. Maka ketika tengok dalam laut, warnanya lebih cerah dibandingkan di atas laut. Itulah Quran. Kalau kita nengok Quran, baca Quran, pasti kita bisa bedakan ini Al-Quran, ini kitab fikih, ini kitab tauhid, ini kitab tasawuf, ini kitab nahwu, ini hadis. Kita bisa bedakan bahasa Quran elok dibandingkan bahasa kitab-kitab yang lain. Karena Quran kalamullah, sedangkan kitab kalam ucapan manusia. Kita bisa bedakan ini Quran, ini bukan Quran. Kita awam saja kita bisa bedakan mana Quran, mana bukan Quran. Kalau ya orang itu rajin baca Quran, tapi syaratnya. Nah, berarti apa? Quran itu elok, indah, tuturannya itu indah. Saking indahnya, banyak bahasa-bahasanya itu pakai sajak, pakai tata bahasa dalam nahwu dan dalam balaghah. Nengok di atas, tapi kalau kita masuk ke dalam Quran, jauh lebih indah dalam Quran lagi. Kalau kita baca Quran, indah. Kalau kita nengok bahasa Quran, indah. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam lautan Al-Quran, jauh lebih indah lagi. Maka orang yang hafal Quran elok, tapi kalau ada orang yang masuk ke dalam makna Quran, itu lebih elok lagi. Masuk dalam makna Quran. Banyak ulama-ulama itu sudah ada hafal-hafal amat Quran, tapi dia makna Quran masuk. Nah, dalam hal itu maknanya diwakili dengan belajar kitab tasawuf, fikih, tauhid. Itu semuanya makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi seperti itu. Al-Quran itu bagaikan laut yang indah. Akan sangat indah kalau kita bisa menyelami dalam laut. Karena punya banyak macam ribuan ikan dan terumbu karang. Tapi tidak semua orang bisa menyelam ke dalam laut. Karena menyelam ke dalam laut butuh alat. Kalau basing-basing berani-berani nyelam ke dalam Al-Quran tanpa alat, maka akan sesat. Kalau berani-berani menyelam ke dalam buhuru ma'anil Quran, lautan makna-makna Quran biduni alatiha, dengan tanpa menggunakan alat untuk masuk nyelam ke dalam makna Al-Quran, sesat. Kalau kita berani-berani ke laut, menyelam ke dalam laut tanpa adanya alat, mati, tabrak, berarti alat. Maka kita nengok laut elok, nengok di dalam laut lebih elok. Nah, macam mana cara nengok dalam laut? Maka kita butuh alat untuk nyelam, oksigen, baju renangnya, kacamatanya, apa lagi, sepatunya,
tutup kepalanya, baju renangnya. Itu alat supaya kita bisa masuk ke dalam laut dengan aman, nyaman, dan tenang. Baru kita bisa menikmati panorama alam di bawah laut. Kalau kita pengen menikmati panorama alam di dalam Al-Quran, inilah tadabburnya nih. Kayak mana kita bisa tadabbur di dalam Al-Quran? Kita bisa menikmati panorama indah di dalam Al-Quran. Kita juga harus punya alat untuk bisa nyelam ke dalam Al-Quran. Apa alatnya? Nahu, sorob, balaghah, bayan, ma'ani, badi'. Nah, itu alatnya tuh. Banyak macam-macamnya. Ada 12 macam alat. Baru bisa masuk ke dalam buhuru ma'anil Quran. Baru kita bisa masuk ke dalam makna-makna yang terkandung dalam Quran. Kalau sudah itu baru alim namanya. Ada orang tidak nengok dari atas, langsung ke dalam tadi. Dia udah hafal, tapi di dalamnya langsung ada. Nah, itu beda. Beda orang yang hafal dengan paham, dan orang yang hafal dan paham dengan orang yang hafal tapi tidak paham. Nah, siapa yang bisa tadabbur? Yang bisa tadabbur dia yang paham. Kita dah hafal ayat Quran, tapi ketika imam baca ayat, kita sembahyang jadi makmum, kita bisa tadabbur. Kita bisa memahami, bisa masuk ke dalam hati ayat yang dibaca. Kenapa? Karena kita paham maknanya. Nah, itu yang bisa tadabbur. Maka katanya tadi, wa tadabburu qiraati wa tafahumiha, dan menghayati bacaan dan memahami makna-maknanya. Fa innama yataqabbalullah, maka sesungguhnya yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Iko tasawufnya kok. Tasawuf kemarin tauhid, kemudian sedikit pekehnya, iko masuk kepada bab tasawufnya. Tapi masih pekeh juga tasawuf, tapi ada pekehnya juga. Tapi di ujung nanti baru tasawuf yang murninya. Tasawuf yang lebih murninya daripada yang sekarang. Fa inna ma yataqabbalullah, maka sesungguhnya Allah menerima minas salat, sembahyang kita kok, biqadril hudur. Biqadril hudur. Sembahyang kita kok diterimanya sesuai dengan tingkat hudurul qalbi, masuknya, pahamnya kita dengan ayat itu makin hadir kita. Maka orang alim dengan agama lebih afdal sebagai imam tadi dibandingkan orang yang hafal Quran. Kenapa? Karena orang alim dengan agama hudurul qalbi, dia bisa hadir. Ayatnya pendek tapi dia paham. Ada orang ayatnya panjang, dia udah paham-paham. Enak pula suaranya, enak pula bacanya, tapi dia udah paham. Jadi mana yang paling elok ibadah? Ibadah orang alim ma'al hudur, apa ibadah orang yang hafiz bidunil hudur? Yang afdal adalah antara dua. Mana yang paling baik? Ibadah seseorang yang tidak ada hafal sama sekali, tapi dia paham maksudnya sampai ke hati. Ada ibadah orang yang hafal, tapi dia tidak paham-paham, cuma baca. Kama salil himar yahmilu asfaro, seperti burung apa? Beo. Kita tahu beo. Kita masuk, assalamualaikum, kata beliau. Coba tanya apa itu assalamualaikum, tidak paham. Ini tanya assalamualaikum, tidak paham. Dia nyebut tapi dia tidak ngerti. Nah, itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya belajar. Jangan sampai bahasa Quran, jangan sampai kama salil himar yahmilu asfaro. Kalau bahasa selain Quran, jangan sampai kayak burung beo. Dia hafal, dia tidak paham. Yang baik, dia hafal, dia paham. Maka harus seimbang bainal hifiz wal paham, di antara hafalan dan keilmuan pemahamannya. Kemudian jadi Allah menerima kita ibadah solat kita sesuai dengan hadirnya hati kita dalam tadabbur memahami ayat yang dibaca. Maka sebagian ulama menganggap ayat yang baik ketika kita baca adalah ayat yang kita pahami dibandingkan ayat yang tidak kita pahami. Ada kita hafal ayat, tapi ayat itu kita baca, kita paham maksudnya. Nah, itu lebih baik karena kita bisa hudur wa tadabbur dibandingkan satu ayat yang kita baca tapi kita tidak paham. Mana yang paling elok? Yang paling elok satu ayat yang kita baca tadi yang kita paham artinya.
Nah, jadi paling tidak di juz amma itu ada beberapa surah pendek untuk kita semayang di rumah. Paling tidak ada sekok surah kita pahami artinya, kita hafal artinya. Nanti ketika kita semayang, bukan mulut yang bercakap, hati kita juga paham, karena kita sudah hafal, kita pahami artinya. Sekarang kan sudah ada Quran terjemah. Kemudian habis wa ya'muru riya bis shalah wa ghairiha, dan haram hukumnya riya. Riya itu minta tengok. Riya minta tengok. Coba sembahyang Jumat tadi, azan kedua, kira-kira tegak kalau sembahyang sunat? Tegak kalau tak kita sembahyang sunat, masjid, masuk masjid, orang azan pertama kita lagi duduk, azan pertama sudah azan kita tegak. Banyak orang yang sembahyang sunat Jumat azan dia sembahyang itu bukan karena Allah, riya. Banyak karena tidak enak. Coba tanya, masuk masjid orang sembahyang sunat, awak dari sembahyang sunat tidak enak, orang tegak kalau awak duduk nak tegak. Nah, itu hati-hati di situ. Kan sembahyang Jumat itu kan 2 kali azan. Azan pertama kita datang sebelum azan. Kita datang sebelum azan duduk gitu. Masuk masjid gitu sembahyang tahiyatul masjid kita duduk. Lah orang nak sembahyang Jumat kan azan pertama. Azan pertama sudah selesai, azan pertama tegak kalau sembahyang sunat. Nah, itu galak nih tuh. Mudah-mudahan enggak. Tapi ada enggak ada enak samping ke kanan tegak, awak pun milu tegak. Sering enggak ada enak, enggak ada tegak, semayang, awak semayang juga ujungnya. Nah, itu riak berarti. Bukan karena Allah, hilang, litak we tegak tunggak tunggit, maka pahalanya enggak ada. Haram hukumnya riak bis shalah pada dalam sembahyang. Ada seko amalan yang boleh riak itu boleh. Boleh riak, boleh sombong, boleh takabur, seko cuma amalan. Sholawat. Cuma seko itulah. Kalau yang lain daripada amalan, kalau riak tidak ada pahalanya. Haram. Kalau selawat tidak. Selawat walaupun riak tetap ada pahalanya. Seko itulah amalan walau ma'ariyain. Walaupun di dalam selawat itu minta puji di orang, sengajanya berselawat enak-enak pakai mic supaya orang dengar, tetap ada pahalanya. Lain tak? Nah, itu salah satu keutamaan, keistimewaan berselawat kepada Nabi. Walau ma'ariyain hasalas sawab. Walaupun dengan riya tetap ada pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu riya? Wa huwal amal li ajlin nas. Amal li ajlin nas. Beramal, berbuat, beribadah karena ada cewek, karena ada menantu, karena ada mertua, karena ada kawan, karena ada enak. Orang tegak kalau sembahyang sunat, nak malu wasoy tegak juga li ajlin nas riaun. Minta tengok. Hati-hati di situ. Kemudian habis. Itu bagian sedikit daripada apa itu riya. Kita masuk ke pakainya lagi. Wayab tulus shalah. Batal sembahyang kita dengan al-kalam amdan walau biharfain. Bercakap sengaja. Sengaja bercakap walaupun 2 huruf itu batal. Wanasian dan lupa. Batal kalau banyak. Nah, itu dah banyak dah ceritanya. Batal sembahyang kita kalau bercakap, sengaja bercakap dengan 2 huruf mubhim. 2 huruf yang dipahami. Berarti kalau sehuruf, huruf dah batal. Asal dah dipahami. Kalau 2 huruf paham orang, maka sembahyang kita batal. Kalau lupa, batal juga. In kasuro kalau banyak. Kemudian wayabtulul amalul kasir kasalasi khutwat. Batal juga sembahyang kita banyak bergerak seperti 3 langkah. Nah, yang batal adalah gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala, gerak badan. Gerak jari-jari tidak dihitung. Gerak kuping tidak dihitung. Gerak hidung tidak dihitung. Gerak mulut tidak dihitung. Gerak perut tidak dihitung. Gerak kemaluan juga tidak dihitung. Misalnya lagi semayang,
Entah kemana kepikiran, kemaluan tegak. Dari duduk dia tegak. Batal tak batal? Itu bukan cerita jorok, supaya tahu. Bukan cerita jorok. Nah, Ustaz ni ceritanya jorok. Tak, memang supaya tahu. Kaki bingung pula kan? Bingung pula. Lagi semayang, imam panjang pula, pikiran apa ngaten baru misalnya kan? Ngaten baru akan bentar lagi sore kan kini akan. Kini kok semayang Jumat dulu terbayang lagi semayang imam panjang imam bacanya. Nah, tegak kemaluannya. Kemudian turun misalnya kan? Kemudian tegak lagi, tidak batal itu. Saya ulangi, saya nyok cerita-cerita buruk kotor dak, ikut hukum. Supaya kita ketahui. Nanti andaikan terjadi pada diri kita dewek. Nah, kita udah tahu kan? Kita udah tahu lagi semayang kan? Bini nempuh. Pakai baju yang terbuka. Awak semayang, dia nempuh samping awak sengaja mungkin nak melaga apa nak macam mana. Dia berdosonya lah kan. Awak kau tadi nengok dia lewat macam tu, pakaian macam tu pula. Nah, bangun. Nah, batal tak batal? Andaikan kuping kita juga sengaja gerak kuping. Ada orang tu kuping bisa gerak, tu dah batal. Hidung, mulut, perut, jari-jari. Makanya kalau kita gatal kita boleh gaut walaupun 1000 kali gaut. Tapi jari-jari jari-jari. Kok gerak pertama kau hitung 1. Kau dah dihitung dah kau. Tunak dulu 2 macam tu. Jadi gaut boleh dengan jari-jari. Kau dihitung 1, 2 kok kalau kau. Langkah kaki juga, kuping dah dihitung, hidung dah dihitung, mulut dah dihitung, perut dah dihitung, kemaluan pun bergerak juga dah dihitung. Illa idza kana biqasdi tala'ubi. Lain hal kalau dia menggerakkan jari-jari, kuping, tangan tadi niatnya main-main. Sengaja nak main-main, ngentengi, semayang dimain-maini. Itu baru batal. Kalau niat dia tadi main-main. Itu namanya al-amalul kathir, banyak bergerak. 3 kali bergerak salah khutwat, tapi 3 kali bergerak itu berturut-turut. Kalau 3 kali bergerak dak ada berturut-turut, dak batal. Asal yang berturut-turut 1, 2, 3. Itu turut batal. Kalau cuman 1, nah entar 2, itu dah berturut-turut, dak apa-apa. Asal dia udah berturut-turut. Kemudian wal akal, makan juga batal. Makan batal kecuali yang makan dak ada batal adalah makannya dak sengaja. Dak sengaja makan tapi dikit, seukuran 2 bijen. 2 ekor bijen. 2 ekor bijen tu kalau tertelan dak sengaja dak ada batal. Makan kacang kebanyakan, banyak nyelip samping gigi kita. Ada sekok 2 ekor yang tertelan, yang pecahan kacang tadi tertelan tak sengaja, itu dah batal. Tapi kalau 3, 4, 5, 6 itu batal. Nah tu. Kemudian wasyurub sama. Wa inkisaful aurati, dan terbukanya aurat itu batal. Kalau sembahyang pas lagi sembahyang aurat terbuka, cepat tutup langsung. Cepat langsung tutup. Kalau kita talai maka sembahyang kita batal. Nah, itu aurat. Nah, aurat kemarin sudah saya jelaskan tuh. Aurat betina mana, aurat jantan mana. Berarti kemarin itu mungkin lah banyak marahi bini pakai baju ketat, mungkin tak? Lah ada lah, belum. Belum berubah kan namanya. Belum berubah. Marahi untuk di luar kalau dalam rumah salah. Kalau di dalam rumah salah. Mohon maaf bahasa enak itu telanjang pun tak apa-apa dalam rumah. Dengan awak lah. Kalau dengan orang jangan. Awak ada rumah berdua, dia telanjang, awak telanjang, boleh berdosa tak? Berarti auratnya tak keluar. Nah, tu. Kemarin sudah saya jelaskan tentang aurat. Kemudian illam tustar halan, jika tidak segera ditutup. Kalau segera ditutup tak apa-apa. Tak sengaja pas sembahyang misalnya pakai celana terbuka pantat koyak nampak, cepat tutup. Cuma cara kalau bisa cepat tutup maka sembahyangnya dah batal. Tapi kalau kita dah bisa sempat tutupnya, sembahyangnya batal. Nah, kemudian
Batal sembahyang juga wuqu'un najasati, terkenanya najis. Terkena najis itu juga bisa membatalkan sembahyang. Begitu juga kalau kini kau pempes. Anak kita yang kecil yang sudah pakai pempes itu jangan dekat kalau kita sembahyang. Karena dia dalam pempes itu ada air kencingnya dan bahkan ada tainya. Kecuali dia baru pakai, baru pasang, pempesnya itu belum isi. Kalau sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu pempes sudah ada isi. Isinya apa? Air kencing. Nah kalau kita sembahyang dengan ada budak kecil tadi, kalau dia megang meluk kita macam itu, sembahyang kita bisa batal. Kalau dia megang kita tiba-tiba ayah lagi sembahyang, dia dipeluknya, dia pakai pempes dari semalaman, itu sembahyang kita bisa batal. Kenapa? Karena ada najis. Kecuali pempesnya tadi baru yang belum kencing, kita yakin dia belum kencing. Makanya kalau kita punya anak kecil yang masih pakai pempes, jangan bawa ke masjid. Anak kecil yang masih ada pempesnya, yang masih pakai pempes, jangan bawa ke masjid miluang semayang. Kalau dia tidak ada pakai pempes lagi, tidak apa-apa. Atau ke masjid tapi tidak ada acara semayang lah, orang cuma maulid be, orang cuma pengajian be, tidak apa-apa. Kalau semayang jangan bawa dia, karena bisa membatalkan sembahyang orang lain. Kenapa? Karena dia hamilun najasah, karena dia bawa najis. Kemudian illam tulqa halan min ghairi hamlin, jika tidak dilempar, dibuang, disingkirkan tanpa memegang. Sembahyang ada tai cicak, jangan dipegang, dipetik boleh. Nah, dia poin. Singkirkan cepat, jangan diambil. Nah, itu boleh, batal sembahyang. Boleh dipetik atau dijemtui atau kayak mana, disingkirkan kayak itu, jangan dipegang. Kalau pegang batal apa yang ada di pakaian kita. Kemudian wa yubtilu sabqul imam bi ruknaini fi'lain, dan juga batal kalau kita mendahului imam dengan 2 rukun. Yang cuma sembahyang kita dengan imam tegak, imam rukuk, kita belum rukuk, Allahu Akbar, lah rukuk sempurna baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Sembahyang kita ada kalanya nului imam, ada kalanya sompak dengan imam, ada kalanya imam duluan. Kalau sembahyang kita lebih mendului imam dengan 2 rukun, sembahyang kita batal. Kita mendului imam belum rukuk, kita rukuk 1, 2, ketiga kita batal, karena kita mendului imam 2 rukun. Kalau kita sompak dengan imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sompak gerak kita dengan imam, makruh. Tidak batal, tapi makruh. Nah, yang elok kayak mana? Yang elok Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang elok. Kalau sompak makruh. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah. Mana imam dan makmum sompak, tapi sembahyangnya sah. Kalau dulu imam lebih daripada 2 rukun, batal sembahyang makmum, kecuali dia niat muparoko. Niat muparoko artinya dia niat berpisah dengan imamnya. Boleh, tidak apa-apa. Dia berpisah dengan imam. Kalau dia sudah niat berpisah dengan imam, dia tidak boleh lagi ngikut imam. Kalau imam rukuk, dia tidak boleh ikut rukuk, karena dia sudah sembahyang dewean, walaupun dalam saf yang sama. Nah, itu namanya niat muparoko. Kemudian wa kaza at-takhalluq bihima bi ghairi uzrin. Begitu juga kita berbeda dengan imam tanpa uzur, itu bisa membatalkan. Wala tasihus shalah khalfa kafirin, tidak sah sembahyang di belakang orang kafir. Dan mungkin pula kita sembahyang belakang orang kafir. Orang kafir kan tidak sah sembahyang. Tapi andaikan kita sudah tahu orang kafir mungkin ngetes kita kira sembahyang kawan kita, milu lah sembahyang, tidak sah sembahyangnya. Tidak sah sembahyang kita
kalau ternyata imam kita adalah orang kafir dan dia tidak sah sembahyang dan kita pun tidak sah sembahyang. Kita tidak boleh nyebut orang lain kafir, nyebut orang si A kafir, si B kafir, tidak boleh. Tapi kelompok boleh. Kalau kelompok boleh. Mana kalau kata-kata kafir dengan kata-kata non muslim? Kira-kira non muslim. Kita artikan kafir itu artinya tertutup, non muslim itu artinya tidak selamat. Non muslim itu non tidak, muslim selamat. Bahasa Arabnya ghairu muslim, tidak selamat. Kalau kafir artinya tertutup. Mana elok? Nah, elok kafir. Tadi katanya elok non muslim. Jadi sebenarnya jangan mengikut-ikut Islam Nusantara. Non muslim, kafir bahasa Quran. Orang kafir itu orang tidak nyembah Allah, tidak percaya kepada Nabi, kafir. Dan tidak disebut kafir, Islam. Mudah. Kalau tidak disebut kafir, ya Islam. Sembahyang lah, ikut Allah, percaya kepada Allah, ikut Nabi, baru tidak disebut kafir lagi. Tapi kan non muslim kan lebih lembut. Siapa nyebut nih non muslim lebih lembut? Kata-kata non muslim. Non tu Islam tu apa namanya? Non tu artinya tidak. Ghairul muslim, bukan orang yang muslim, bukan orang yang selamat. Kita nyebut non muslim tu berarti kita ngatoi non muslim dan selamat. Enak nyebut kafir, orang yang tertutup. Kafir tu tertutup hatinya minal imani billah wa minal imani bi Rasulillah. Tertutup hatinya untuk beriman kepada Allah, tertutup hatinya untuk iman kepada Rasulullah. Jadi kita orang Islam menganggap orang yang tidak percaya kepada Allah, menganggap orang yang tidak percaya kepada Rasulullah, Quran, tidak percaya juga, berarti orang itu kafir, artinya tertutup. Kasar, anda kasar. Justru ketika kita nyebut non muslim, itulah yang kasar. Non muslim dalam bahasa Arabnya ghairu muslim, artinya tidak selamat. Si A itu tidak selamat, si B tidak selamat, ngatur orang celaka. Tapi saya ulangi, kita tidak boleh ngatakan orang si A kafir, si B kafir, tidak boleh. Cina itu kafir, boleh. Orang Kristen itu kafir, boleh. Jangan sebut orang Kristen itu non muslim, tidak perlu. Orang Kristen itu kafir, sudah. Memang bahasa Quran kayak itu. Kuliah ayyuhal kafirun, Quran nyebutnya itu, hadis nyebutnya itu galau, ada nyebut ghair muslim. Nah itu, jadi elok muslim, ghair muslim atau kafir, ya elok kafir. Kemudian tidak sah sembahyang kafir. Wa mru'atin, tidak sah sembahyang di belakang cewek. Ternyata sembahyang imam kita cewek. Dia bayar kopiah, rambutnya panjang. Kita kira, maksud saya itu karena rambut panjang tadi. Rambut panjang itu sunnah ya. Kalau ikut Nabi. Nabi rambutnya batas kok. Tak lebih. Batas kok. Batas bau. Panjang. Keren berarti Nabi itu. Ganteng. Pakai kacau. Pakai sisir. Jangan bohongan. Jadi Nabi rambut panjang. Apabila kita panjang rambut, ditiba'in Nabi, karena ngikut Nabi, limahabbatina ilaihi, karena cinta kita kepada Nabi, rambut panjang jadi ibadah. Rambut panjang jadi ibadah. Kalau kini kan qaza. Qaza itu pinggir tipis, pinggir siku tipis, siku tebal. Itu qaza. Hukumnya makruh, mending rambut panjang. Mending rambut panjang, ada sunnahnya. Qaza di sini qaza, di siku pinggir tipis, di siku pinggir tipis, qaza namanya. Hukumnya makruh. Zaman kini banyak. Nyok lagi banyak, yang tua pun macam itu juga. Yang tua pun milu. Ngikut siapa? Ngikut pemain bola. Nah, jadi anak-anak kita jangan biayain macam tu pinggir. Kalau rambutnya panjang dah hal lah. Rambutnya panjang dah hal. Cuman qaza jangan, tapi tidak haram. Hukumnya makruh. Itu ada hadisnya tu. Salah satu tanda kiamat nanti zaman pada satu masa orang pakai rambut siku tipis, siku tebal. Ternyata ada. Sampai sekarang baru nampak. Dulu dah ada tak? Coba kita ingat-ingat kita lagi kecil-kecil dulu.
Ada tak orang sikunya tipis, sikunya tebal, tak ada. Tapi dalam 10 tahunan kau, 5 tahunan kau ada. Gara-gara apa? Gara-gara nengok pemain bola macam tu kalau. Yang jadi panutan mereka itu adalah pemain bola. Sikunya tipis, sikunya tebal, semirnya pula. Padahal tua tu. Saya pernah beberapa kali nengok datuk-datuk, ya Allah. Budak muda masih mending lah lagi. Kalau budak-budak muda masih ada lagi upo, kok tak? Lauban pula. Kemudian kulit lah keriput pula. Ngikut pula gaya budak-budak muda. Nah, tak layak, tapi tak ada haram. Itu namanya qazak. Kalau nak qazak lebih baik dosa qazak, ya lebih baik gondrong. Karena gondrong Nabi gondrong. Nabi rambutnya panjang tapi rapi. Nabi itu kalau jalan selalu bawa kacau. Di kantong Nabi itu selalu ada sisir, selalu ada kacau. Bukan keelo-eloan, Nabi itu sukanya rapi. Jadi rambut panjang tuh terurus. Kalau zaman kini mungkin selalu dikeramasi, sampo terus, diminyai, disisir, macam dia lah. Sisir kan rapi nampaknya kan. Jadi niat kan apa? Niatkan ittiba'un Nabi, ya. Niatkan ittiba'an apa? Niatkan rambut panjang ittiba'un Nabi. Tapi saya ulangi, Nabi batas ko, udah lebih. Nah, kalau bisa potong dikit. Ngapa rambut panjang? Nabi rambut panjang. Ngapa kau ngata-ngata rambut panjang? Orang yang rambut macam tu kau ada kata, kita kok apa galak terbalik. Rambut panjang dianggap preman. Itu kan. Padahal enggak lah, rambut panjang, ngaji. Kita lah galak nganggap terbalik. Nabi rambutnya panjang. Nah, batas kau. Itu salah satu Nabi SAW, rambut ciri-ciri Nabi SAW. Kemudian wa khunsa, tak sah semayang depan belakang cewek. Kita makmumnya cewek, imamnya tak sah. Wa khunsa, dan khunsa itu bukan bencong. Khunsa itu orang yang punya 2 kelamin. Kelamin jantan ada, kelamin betina ada. Ada boleh jadi imam. Dia jadi makmum. Karena kita dah tahu, bisa bercewek. Dia kelamin 2 ekor. Buka dia macam mana? Apa namanya? Yang panjang ada, yang darah panjang ada. Misalnya kan? Itu namanya khunsa. Hukumnya bagaimana? Jantan apa betina? Tengok gawe. Apa gawe? Mayat kelapu terus. Jantan. Kalau gawe masuk piring, apalagi gawe betino. Berarti betino. Itu nak nengok mana jantan, mana betino hukumnya. Itu khunsa. Kenyok bencong. Kalau bencong tu jantan, tapi pengen jadi betino, itu haram hukumnya. Berdosa. Itu namanya la'anallahu al-mutasyabbih minar rijal wan nisa. Allah melaknat jantan nyerupai betino. Betino menyerupai jantan. La'nahullah. Allah laknat itu. Jadi anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang bencong-bencong tu kalau bisa dikerasi dikit. Jangan bencong lagi. Anak kita supaya jadi bencong, jangan lagi kecil. Dari kecil lah kita buat. Jangan dia bergaul dengan betino terus. Jangan dia bagi main-main apa namanya kau bedak-bedaan. Kalau main bedak nanti gedang, main bedaan pula. Anak kita jantan. Tentu dia lagi kan main. Main itu jangan bagi bedak. Jangan bagi listip. Kaki kita biasa wala gedang, la bujang nak bola bedaan. Jadi akhirnya bencong. Bencong tu salah satunya seperti itu. Karena memang dari kecil terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan cewek. Yang sekok apa pernah tomboy gitu, tomboy. Yang betino jadi jantan. Karena terbiasa dia betino gawe sok banyak lapo. Akhirnya apa? Gawe macam jantan. Dan nak jadi jantan, jadi betino, nak jantannya lah. Hukumnya hukum aslinya. Kalau khunsa itu 2 kelamin. Kalau bencong beda, dia jantan lah tapi pengen jadi betino. Itu na'udzubillah. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu, ada meninggal tuh, artis yang meninggal tuh. Apa hukumnya? Ya hukum aslinya lah. Aslinya jantan, ya hukum jantan. Mandinya cawa jantan, orang jantan lah. Mengkapankan cawa jantan, semayangnya cawa jantan, talqinnya pun cawa jantan karena dia jantan.
Walaupun namanya sudah diubah, kelaminnya pun sudah berubah. Karena kodrat dia sebagai manusia adalah jantan. Nah, laki-laki. Kemudian wal jumu'atu fardu ainin. Sekarang Jumat. Jumat itu boleh Jumat, boleh Jumu'ah. Usolli fardal jumu'ati boleh. Usolli fardal jum'ati boleh. Nah, yang baca Jumu'ah karena Al-Quran pakai Jumu'ah. Quran pakai Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Maka sebagian ulama makanya Jumu'ah, mimnya pakai dhammah. Boleh Jumu'ah, boleh Jum'ah. Boleh Jum'ah. Dan sembahyang Jumat itu hukumnya fardu ain atas setiap orang muslim, yang laki-laki, yang perempuan tidak ada fardu ain, yang merdeka, yang hadir tanpa uzur syar'i seperti orang yang sakit dan orang yang ujan, yang bihaitsu lam yajid qinnan, yang ujan yang tidak ada punya tempat berteduh, maka tidak ada wajib. Itu Jumat. Nah, Jumat iko bukan sembahyang zuhur yang diringkas 4 jadi 2 dak. Jumat lain, zuhur lain. Jumat lah, zuhur lah. Jumat lain, zuhur beda. Jadi Jumat itu bukan zuhur yang diringkas. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang. Jadi kalau ada orang cuma ikut sembahyangnya, sembahyangnya sah, tapi kurang pahala besarnya. Karena sembahyang 2 khutbah itu menempati 2 sembahyang daripada sembahyang Jumat. Kemudian daripada syarat Jumat adalah khutbatani, 2 khutbah. Harus ada khutbah pertama, harus ada khutbah kedua. Nah, khatib itu wajib berwudu. Tak boleh khotib dalam keadaan berhadas. Khotib itu harus laki-laki. Khotib itu harus tak ada wajib ngadap kiblat. Harus suci. Harus suci daripada najis dan suci daripada hadas. Itu syarat daripada khotib. Kemudian khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, rukun apa yang kau sering yang sering-sering khutbah. Rukun khutbah adalah pertama alhamdulillah, muji Allah. Tak mesti nyebut alhamdulillah, boleh juga ahmadullah, boleh juga nahmadullah, boleh juga hamdan lillah. Yang penting ada pujian terhadap Allah. Kalian yang sering kita dengar alhamdulillah, boleh juga nahmadullah, boleh juga ahmadullah, boleh juga hamdan lillah. Wah, itu syaratnya. Kemudian dan bersalawat kepada Nabi. Untuk alhamdulillah pada 2 khutbah. Khutbah pertama harus ada alhamdulillah, khutbah kedua pun juga harus ada alhamdulillahnya. Kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa. Ittaqullah pada 2 khutbah. Iko yang penting kok, karena sering khutbah Jumat iko wasiat takwanya hanya sekali. Wasiat takwa itu harus 2 kali. Pertama wasiat pada khutbah pertama, kedua wasiat pada khutbah kedua. Jadi kedua-dua khutbah harus pakai ittaqullah. Kedua-dua khutbah harus pakai ittaqullah. Yang wajib adalah wasiat takwa. Kalimat usikum tidak wajib. Saya ulangi, tidak wajib bagi khotib baca usikum, tidak wajib. Yang penting ittaqullah ayyuhan nas, ittaqullah ayyuhal hadirun, ittaqullah. Itu yang penting. Tidak wajib bagi dia nyebut ayyuhan nas usikum bitaqwallah, tidak wajib. Yang penting ada takwanya. Yang penting ada takwa. Ada sebagian orang, kalau ada orang dari nyebut usikumnya dari salah.
pendapat yang betul usikum tidak wajib, yang penting ada takwa pada kedua khutbah. Sering juga orang khutbah itu wasiat takwanya cuma sekali, yang keduanya dah ketik. Nah, perhatikan. Pada khutbah pertama, ittaqullah. Pada khutbah kedua dah ketik baca ittaqullah. Tak sah khutbahnya. Kedua-duanya harus pakai ittaqullah. Itu pendapat yang kuat nih, pendapat yang kuat. Ihtiyat kita pakai pendapat yang kuat, harus pakai kedua-duanya. Daripada lapas ittaqullah. Kemudian sebagian orang ketika dia wasiat takwa dalam khutbah, saya berwasiat terhadap diri saya sendiri dan terhadap jamaah. Kalau kata-kata saya berwasiat ini dianggapnya rukun, maka khutbahnya juga tidak sah. Karena semua rukun harus berbahasa Arab. Dia harus ittaqullah, bukan saya berwasiat. Kecuali dia mengucapkan saya berwasiat ini bukan bagian rukun, tapi dia mengucapkan saya berwasiat adalah bagian daripada isi khutbah. Nah, dia tadi sudah nyebut, ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian baru dimulai. Sebelum saya memulai khutbah ini, saya berwasiat pada diri saya pribadi dan para hadirin jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, itu tak apa-apa, karena dia sudah baca ittaqullah tadi. Kalau di ittaqullahnya dah baca bahasa Arab, kemudian dia nyebut saya berwasiat, maka yang saya berwasiat tak bisa dianggap rukun. Itu sering tu. Entahlah kalau di Siko. Kalau di kampung saya sering. Di Kemang ada beberapa kali saya protes. Di Tanjung Johor ada beberapa kali juga saya protes khotibnya. Dari protes ngeles pula. Banyak pula alasan. Nah, udah. Yang penting nak khutbah punya ilmu. Jangan modal berani bercakap, modal punya teks, tapi ilmu penting. Makanya saya sebut tadi, imam yang paling baik adalah imam yang paham. Khotib yang paling baik adalah khotib yang paham masalah khutbah, bukan khotib yang berani khutbah. Kalau sekarang banyak orang yang tak ngaji berani dia khutbah tanpa dia tahu mana syarat-syarat khutbah, mana dia tahu rukun-rukun khutbah. Ditanya rukun khutbah tak tahu, ditanya syarat-syarat khutbah tak paham. Berani khutbah karena dia punya mental banyak. Jadi ketika kita nak jadi khotib, pelajari dulu rukunnya tu, pelajari syarat dan rukunnya supaya khutbah kita itu sah. Kalau khutbah kita dah sah, sekampung dah sah, kita nanggung dosa. Awak sok-sokan nak berani, gara-gara sombong, sok pintar, sok alim, sekampung dah sah sembahyang, gara-gara awak sekok yang sok-sokan tadi. Maka sebelum kita khutbah, pelajari dulu mana rukun dan lain sebagainya. Kemudian wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, dan baca ayat Quran di salah satu dua khutbah. Boleh baca pada khutbah pertama ayatnya, boleh baca pada khutbah kedua, boleh juga ayatnya. Kemudian doa bagi orang mukmin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan lain sebagainya sampai doa sampai habis. Itu doa ighfir lil muslimin. Kemudian di akhir khutbah yang kedua, kemudian wa yajibu wallahu a'lam bis-shawab, wa yajibu an yakhtuba qaiman wallahu a'lam bis-shawab. Cukuplah dulu, mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita melanjutkan pengajian kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mungkin kalau ada yang dalam